Yang saya hormati, yang saya takzimi, para sesepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil akhos yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Raji Imran. Kita doakan bersama semoga Allah selalu berikan kesehatan. Amin. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah pesantren lansia Majelis Al-Mu'min rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun pasal, wasyaraitu, syarat-syarat, wujubi diwajibkannya as-sholati sholat, salah satu asya'a terdapat tiga perkara. Ahaduha, yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Fala tajibu sholatu, tidak diwajibkan sholat alal kafiri asliyin, alal kafiri asliyi, terhadap orang kafir asli. Berarti kalau ada kafir asli, ada kafir bukan asli, palsu. Maksudnya kafir asli itu adalah orang yang lahir sudah melok orang tua yang bukan agama Islam. Itu adalah kafir asli. Ada kafir asli berarti ada kafir palsu. Itu kafir asli. Wa fala tajibu sholatu alal kafiril asli, tidak diwajibkan sholat terhadap orang yang kafir asli, yang lahir sudah melok orang tuanya atau terlahir dari orang tua kafir sampai tumbuh dewasa akil balik dia kafir. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan bagi yang kafir seperti ini, kafir asli yang lahir dari orang tua yang bukan agama Islam, orang tuanya kafir, dia lahir dari orang tua kafir, melok agamanya orang tuanya, ketika nanti dia ke agama Islam atau dia menjadi mu'alaf, maka la yajibu alaihi qada'uha, tidak wajib mengqadha sholatnya selama dia jadi wong kafir kemarin. Nah, misalkan dia hidup sampai usia 30 tahun, pada usia 30 tahun baru dapat hidayah, kemudian usia 30 tahun dia mengikrarkan syahadatain, dia jadi mu'alaf. Berarti kalau dihitung dari usia balik laki-laki itu usianya normalnya 7 tahun, perempuan 9 tahun, itu sudah terwajibkan untuk menjalankan sholat. Berarti pada usia 30 tahun yang ditinggalkan karena wajib sholat, hitungannya seharusnya itu 30 tahun dikurangi 7 tahun berapa? 23. Selama 23 tahun dia menjadi kafir, kan dari balik hitungannya kan. Ketika dia kemudian mu'alaf, tidak wajib di 23 tahun itu diqadha sholatnya. Nggak ada syariat mengqadha sholat bagi orang yang kafir asli seperti itu. Wa amal murtadu, adapun yang murtad, nah ini kafir. Kalau tadi kafir asli ini lahir sudah melok orang tuanya yang bukan agama Islam. Nah ini wa amal murtadu, adapun orang yang murtad. Murtad itu kan berarti sudah agama Islam dulu, lahir melok orang tuanya agama Islam, sampai tumbuh dewasa, sampai balik dia agamanya Islam. Kemudian kok misalkan pada usia 30 tahun tadi kebalikannya, sampai usia 30 tahun dia murtad. Kemudian pada usia 50 tahun
dia kembali mu'alaf. Nah kan gitu, murtad sampai 30 tahun, murtad di usia 30 tahun, kemudian dia menjadi mu'alaf lagi di usia 50 tahun. Berarti murtadnya berapa tahun? 20 tahun. Fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Maka jika dia kembali menjadi orang Islam, dia wajib lagi sholat, kemudian dia juga wajib mengqadha yang saat dia menjadi murtad. Dia agamanya tadinya Islam, murtad usia 30 tahun, kemudian mu'alaf menjadi wong Islam lagi usia 50 tahun, dapat hidayah lagi, berarti murtadnya 20 tahun. Berarti dia wajib mengqadha sholat yang 20 tahun tersebut saat dia menjadi wong murtad. 20 tahun itu. Kalau sehari 5 kali sholat 5 waktu, berarti 20 tahun berapa kali itu qadhanya Pak Mus? Banyak kan? Sehari itu 5 kali otomatis kan? Nah ini 20 tahun. Berarti berapa ini harus mengqadha? Ya pokoknya sebanyak-banyaknya. Pokoknya qadha terus. Saking banyaknya qadha terus. Ya usianya aja enggak sampai 20 tahun lagi misalkan. Gimana itu? Hah? Ya pokoknya kalau yang banyak seperti itu pokoknya niat qadha terus saja. Kalau misalkan sampai diwafatkan Allah, kok di hadapan Allah hitungannya belum sampai, belum lunas, maka makfu, sudah dimaafkan. Tapi kalau nggak ada niat qadha, menjadi tanggungan hisab di akhirat. Tapi yang wajib dilaksanakan ini. Iyalah, mengqadha sholat jangan kemudian yang adaan waktu itu ditinggalkan. Iya. Ya, sholatnya pada waktu itu ya dikerjakan, qadhanya yang kemarin ditinggalkan ya ditinggalkan. Qadha itu kan kapan wae, Iya. dikerjakan kapan saja. Tidak harus kemudian mengqadha sholat duhur, habis sholat duhur ndak. Habis sholat isya mengqadha sholat duhur boleh ndak? Boleh. Kapan wae mengqadha sholat itu boleh. Habis subuh boleh ndak mengqadha sholat? Boleh. Habis asar mengqadha sholat boleh ndak? Boleh. Karena qadha sholat hukumnya wajib. Yang ndak boleh itu sholat habis asar dan habis subuh kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh. Itu yang pertama. Berarti kalau Islam sudah wajib sholat. Asani al-bulughu, yaitu akil baligh. Fala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin, tidak wajib sholat bagi anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan, sobi, yang belum nalar, yang belum akil baligh. Jadi anak kecil itu kan memang belum terjatuhi hukum syariat. Di dalam hadis itu Kanjeng Nabi dawuh, rafa'al qalam, rufi'al qalam, diangkat catatan amal baik dan amal buruk, anis salasatin, terhadap 3 perkara. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidho, terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi wong tidur tuh ndak bakalan punya dosa dan ndak bakalan punya pahala. Maka apapun yang dilakukan wong tidur itu ndak dosa. Misalkan ada wong tidur kebiasaan bangun, kemudian kok metik mangga tetangga, itu enggak dosa. Kalau itu tidur nian. Habis panipo. Tapi kalau bisa ngitung, aku sudah sekilo, jadilah aku balik lagi. Itu kayaknya sudah enggak tidur itu. Kalau misalkan ada wong tidur, kan ada itu wong tidur kebiasaan jalan-jalan,
dari kamar tiba-tiba pindah ke ruang tamu. Itu kan ada kebiasaan gitu. Misalkan kok ada kebiasaan gitu sampai metik mangga tetangga, metik rambutan tetangga masih dalam posisi tidur. Kalau ada, tidak dosa. Kalau ada, tapi kayaknya tidak mungkin. Oh, itu yang diangkat catatan amal baik maupun amal buruk. Yang pertama anin naimi dari orang yang tidur hatta yastayqido, sampai dia terbangun dari tidurnya. Kayaknya kalau tidak pengen dosa tidur terus. Nah, kalau tidur terus itu tujuannya menghindarkan dari maksiat, malah bagus. Tapi kalau tidurnya karena menghindari dari sholat sengaja, ya dosa itu namanya. Anil majnuni, dari orang yang gila, hatta yafiqo, sampai dia sehat dari gilanya. Anis sobiyyi, dari anak kecil, hatta yahtalima, sampai anak kecil tersebut balik. Mimpi basah, haid untuk perempuan, maka anak kecil itu belum punya dosa, belum punya catatan amal baik dan amal buruk. Kalau ada anak-anak itu sholat, maka pahalanya didapatkan juga oleh orang tuanya. Kalau ada anak kecil baca Al-Quran pintar, juga pahalanya didapatkan juga oleh orang tuanya. Tapi logikanya jangan dibalik. Nak, sano sholat, rajin-rajinlah kamu sholat, biar papa dapat pahala sholat. Papa nak ngapo? Papa nak tidur. Nak situ tadarus Al-Quran, khatamkan 30 juz, biar papa dapat pahala. Papa nak kemana? Papa nak main gap. Nah, jangan itu, tidak masuk. Lakin akan tetapi yuk maroni, akan tetapi yuk maroni biha, wajib diperintahkan terhadap kedua anak tersebut, laki-laki maupun perempuan, ba'da sab'i sinina in hasala tamyizu biha. Kalau anak tersebut sudah tamyiz, sudah mumayyiz, maka wajib diperintahkan untuk sholat. Tamyiz itu usia berapa? Tamyiz itu anak yang sudah mengenal, tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, mana bahaya, mana tidak bahaya, mana kotor, mana bersih. Itu adalah anak tamyiz. Mana isyarah, itu adalah anak yang sudah tamyiz, dikasih tahu pakai bahasa isyarah itu sudah paham. Kalau misalkan lagi rame bergurau, kemudian ada yang ngingetin, maka itu dia tahu. Kalau itu adalah disuruh diam, maka itu tamyiz, anaknya sudah nalar. Dikasih tahu, jangan ke sana, bahaya. Jangan ke sana, tidak bagus. Dia tahu mana yang tidak bagus, dia mana yang bahaya dan tidak bahaya. Dia adalah anak yang sudah tamyiz. Maka anak yang sudah tamyiz wajib diajarkan untuk sholat, wajib diperintahkan untuk sholat. Wa illa, akan tetapi jika belum, fa ba'da tamyizi, maka diperintahkannya setelah tamyiz. Kalau belum nalar, tidak usah kemudian dipaksa nian, tidak usah kemudian kita memaksakan kehendak sampai anak nangis-nangis, karena memang belum. Islam saja belum memerintahkan, tapi kalau anak itu sudah nalar, baru kemudian diajarkan tentang sholat, disuruh tentang sholat. Wa yudribani, dan kemudian dipukul
ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina. Kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun maka pukullah, tapi jangan yang digarisbawahi pukulnya. Pukulan itu bersifat ketegasan, mendidik, bukan yang digarisbawahi pukulan. Oh, kejamian ini agama Islam memerintahkan untuk memukulin anak, bukan pukulannya yang digarisbawahi, tapi tegasnya anak tidak galak ibadah. Ini demi kebaikan anak, demi kebaikan keluarga. Kalau berlarut-larut nanti yang repot, yang jadi kasihan ya anak itu sendiri di masa depannya. Makanya hasanahnya dididik dari kecil. Kalau di dalam kitab Akhlak lil Banin itu disebutkan kalau anak itu sampai besar itu tidak dibenarkan, kemudian membenarkan akhlak anak ini sampai dewasa, maka anak itu sudah kayak tangkai, kayak pohon yang sudah melengkung. Kalau mau diluruskan lagi sudah nggak bisa. Kalau paksa diluruskan patah. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih kecil, masih anak-anak, itu masih mudah dibenarkan, mudah diluruskan karena belum kaku. Kalau sudah besar kaku, ini kayak batang. Kalau mau diluruskan patah itu. Seperti itu. Wasalisu, dan yang ketiga al-aqlu fala tajibu ala majnunin, tidak diwajibkan sholat bagi orang yang gila. Makanya wong gila itu enggak ada yang diperintahkan sholat karena izalatul akal, akal sehatnya hilang. Nah, kalau kita masuk di dalam salah satu 3 keterangan ini, maka kita tidak diwajibkan syariat sholat. Kita kalau bukan wong Islam maka tidak diwajibkan sholat, tidak ketemu syariat sholat. Kalau kita belum mumayyiz, kalau kita belum baligh, maka tidak ketemu syariat sholat, tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian kalau kita gila juga tidak diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau kita itu tidak dalam 3 ini, ya kita tidak agama selain Islam, kita bukan anak-anak, dan kita tidak gila. Artinya kita Islam, kita baligh, kita waras pikirannya, maka termasuk yang diwajibkan untuk menjalankan syariat yang dinamakan dengan sholat. Ada orang Islam, ada orang baligh, kok tidak galak sholat, kok tidak mau sholat, kita husnudon saja, siapa tahu dia itu gila. Lah itu kan, dia Islam, baligh, kok tidak sholat, ya sudah kita husnudon, berprasangka baik wae, siapa tahu dia itu gila, kan selesai. Nah, tapi jangan kemudian gini, Ustadz aku nih tidak sholat lah 3 hari ini, aku tidak sholat. Ngapa mah itu? Olehnya aku lagi tergila-gila nian sama dia. Nah itu lain gilanya itu. Ini lain gila, bukan itu ya. Jadi Laila Majnun nanti. Nah seperti itu. Bukan gila yang itu yang dimaksud. Nanti digeneralisir semua gila. Aku tidak sholat karena ngaji kemarin ujinya wong gila ini tidak diwajibkan sholat. Lah aku ini sekarang lagi tergila-gila nian, makanya berarti aku boleh tidak sholat karena aku lagi tergila-gila sama dia. Gawat kalau mah itu ke Adi. Wallahu a'lam bishawab.